Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fid darin amin. Dan lagi hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad thalatha marratin udila bi qira'atil wahyi kulli wa man qara'a thalathina marratan lam yafdalhu ahadun min ahli dunya illa man zada ala ma qala wa man qara'aha mi'atai marratin uskina minal firdaus maskana ya rabbahu wa man qara'a hina yadkhulu manzilahu thalatha marratin nafat anhul faqra wa nafa'atil jarak. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat taufik hidayah dan inayah. Kita dapat kembali berkumpul bersama-sama bersilaturahim. Alhamdulillah kita kawal lagi meneruskan pengajian, kita syukur alhamdulillah. Nabi bersabda yang artinya, barang siapa membaca qul huwallahu ahad 3 kali, ya kan? Niscaya menyamai dengan membaca Al-Quran sekaliannya, artinya sama sahabat. Ini hebatnya fadilat qul huwallahu ahad. Dan barang siapa membaca akan dia 30 kali, ini 30. Niscaya tidak melebihkan akan dia oleh seorang daripada isi dunia, melainkan seorang yang melebihi atas bacaannya itu. Hebat artinya. Nah, 30. Dan barang siapa membaca akan dia 200 kali. Nah ini 200. Niscaya diberi tempat kemuliaan. Nah kediaman, tempat kediaman daripada surga. Nah yang bernama Al-Firdaus akan tempat kediaman yang disukainya. Nah ini. Nah jadi amalan masuk surga nyaman. Tapi ngalih rajin jarang betul dinyatakan nih. Nah qul huwallahu ahad nih 200 kali. Nah, jarang kita dinyatakan. Laranglah harganya. Dan barang siapa membaca akan dia pada ketika masuk rumah. Nah ini yang penting benar kita rajin. Masuk rumah nih 3 kali jadi ini saya hilang daripadanya papa. Artinya ada miskin orang itu. Dan memberi manfaat dia akan sekampungannya. Nah jadi manfaatnya sangat luar biasa. Nah ini kan barang yang 3 inilah. Tapi bila masuk ke rumah baca qul huwallahu ahad, artinya ini pintu rezeki. Tapi ini sering juga kita baru dilupakan. Jadi bila masuk ke rumah baca qul huwallahu ahad 3 kali, itu pintu rezeki bahasa kita. Nyaman benar pada Nabi nama memadahkan gitu. Mudahan kau kita lah ingat nama Allah. Amin Allahumma amin. Kan kita ini ketujuh rajinnya kan nyaman gitu. Nah jadi ini pegamat kan. Nyamnya sudah tak amalkan tuh biar sudah masuk melupakan misalnya rahatna. Begitu dinyatakan di tangan rumah kan ingatan belum terbaca lagi. Baca 3 kali. Dan itu ketambah pulang Allah paginya yang kita utangan di rumah. Jadi itu aja. Nyaman lah belajar ini nyaman. Pintu rezekinya ada,
kita ya aja lagi. Menyatakan itu, tapi bila masuk rumah, Assalamualaikum, baca 3 kali Qul huwallahu ahad. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad marratan faka'annama qara'a thulutsal Qur'an. Nah, ya kan. Barang siapa Rasulullah membaca qul huwallahu ahad sekali, dikit benar kalau telah sampai habis dah, maka seolah-olah membaca sepertiga Quran. Nah, artinya pahalanya itu. Jadi benar qul huwallahu ahad. Fadilah. Jadi banyak orang-orang bahari nang tuha-tuha itu ya nang karimut zaman itu. Nah, banyak orang mengamalkannya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad salasa marratin ka'an nama qara'al Qur'an ajma'. Nah, ya. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 3 kali jasidin, maka seolah-olah membaca Al-Qur'an sekalian. Ini kasahah sakakam. Hebatlah. Allahu ahad. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan sahatan pahalanya diberi Allah. Ya, nang kita bertahlil itu ya lah. Mana dia? Seipung sahatam berapa orang? Dan berapa itu dikirim makan lagi. Nah, itu. Nah, malam ini coba ada bertahlil malam. Jadi kita hadiahkan. Nah, ini jadi mama abah memidati kita tuh karena itu semuanya. Luar biasa ini masalah fadilat qul huwallahu ahad. Suratul Ikhlas. Kitanya bener aja jinnah model tadi dinyatakan Tuhan. Biar nang terancak kosong aja jadi kita ya kan. Kosong. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad asyara marrat. Nah, ini banallahu lahu baitan fil jannah. Nabi madakan barang siapa membaca qul huwallahu ahad yasidin 10 kali aja asyara marrat. Niscaya aja pasti Tuhan memperbuat baginya rumah di dalam surga. Diulahkan Tuhan rumah di dalam surga apabila orang membaca qul huwallahu ahad yaitu 10 kali. Dia malakan nilai tiap hari. Seumur hidup mah banyak manusia rumah dalam surga. Ada gatal. Artinya rahmat Allah limpuat. Nah, namun mau kita beramalan qul huwallahu ahad. Nah, untung mulai umat Nabi Muhammad ini kitanya aja lagi. Mudah-mudahan ditolongi Tuhan kalau mengamalkan. Amin. Allahumma amin. Ada gempang? Ini cocok rajin makanan orang tua-tua atau rajin awiritan. Madangi umur gitu ya. Tapi wah ini Tuhan nampak nggak tahu ya kan? Kena matian ya. Tanda hari kiamat. Mati mendadak. Jadi kita baca ini Allahu ahad nih. Man qara'a, nah ini sabda Nabi lagi.
Qul huwallahu ahad, ahadu. Mi'ata marrah. Hada mi'ata marrah bi salati aw gariha kataballahu lahu bara'atan minan nar. Nah ini nambah hebatnya lah, kan banyak banget sudah tadi bedilat. Qul huwallahu ahad, ada gampangan lah. Dan Nabi barang siapa membaca Qul huwallahu ahad 100 kali di dalam sembahyang. Nah ini di dalam sembahyang. Ada semalam dalam sembahyang yola. Berapa semalam? 50 ya Allah. 2 rakaat berarti 200. Nah, ada ini 100 di dalam sembahyang atau lainnya. Nah, lainnya tuh ya ada dalam sembahyang. Hingga baca nih 100 kali nih amalan Bang. Ini disuratkan oleh Allah Ta'ala baginya nah lepas daripada api neraka. Nah ada aja amalan nah lepas daripada api neraka. Nah mudahan kalau kita lah mengamalkan 100 tiap hari pulang Allah baginya. Alhamdulillah. Tapi nang ngalinya ini ya kita tadi ya dilupakan tuh kalau kada kawa. Mudahan kita ditulungi Tuhan kau mengamalkan lah. Amin Allahumma amin. Maka ini nang dicari orang aja. Nang lapas daripada api neraka ini. Tapi bila lapas daripada api neraka nyata sudah surga. Ini 2 pilihan dia. Nah, bagusnya lah 100 apalagi sampai 200 lah. Berarti itu buat aja kita tuh nang sekali ya kan, nang 3 kali, nang 10 kali, nang 30 kali lah tuh buat nah itu kan orang bahari kan banyak kalau tidak sekian jadi dia ambil orang yang banyak jadi nang tadi itu tuh 4 dia kan kayak itu tuh hitungan orang bahari dah ambil nang banyak tempat nang sedikit ya kalau mbak nang tagih nang sekali nang 3 kali ya lah nang 10 kali kita buat dia nang 30 ada aja kalau tadi nang 50 nah kita buat ambil nang banyak. Hamlai bah bilang sugih benar kita nih. Ini diantara kehebatan ya kelebihan suratul Ikhlas. Dan siapa hendak kita terlepas daripada api neraka amalkannya ini. Qul huwallahu ahad 1000 kali. Tadi 100 lah. 100 kali. Nah. Kalau hendak lepas daripada api neraka lagi ada Nabi memadahkan. Nah ini sama lawan kita bertahlil 70.000. Sama atau kedudukannya? Orang yang ditahlilkan 70.000 sama itu. Sama lawan orang yang membaca ini. Nah apa aja Rasulullah? Sabda Nabi SAW, man qara'a qul huwallahu ahad alfa marrah qad ishtara nafsahu minan nar. Nah ya ini nah. Apabila kita tujar membaca qul huwallahu ahad ya Rasulullah 1000 kali, maka sesungguhnya telah membeli ia akan dirinya daripada api neraka. Ya kan? Untung lah. Mudahan kita ditulungi Tuhan kawan ini 1000 kali. Namun kita beristilah setematnya juga. Sambil begawian tuh ya anggaplah bersambung-sambung sehari gitu untungnya lah. Mas 1000 sehari semalaman tuh tiap sembahyang misalnya 1000 kita ulah berapa tuh? 200 je lah. Sehari semalaman 200 kredit misalnya 1000 kali jadi tidak tuntung sembahyang bisa juga ya. Apalagi nang sambil begawian katik tas sudah timbul 2000 tuh udah 1000 tuh bisa melabihan ulang. Nah ini sama lawan kita itu tadi neraka itu ditutup Tuhan. Artinya padahal kita itu masuk neraka. Kisahnya itu ketika kita beramalan ini ampih Tuhan mana. Nah hebatnya. Nah sama lawan zikir 70.000 itu ada Allah rezeki kita kan. Sama ini 1000 kali menyatakan 1000 kali. Nah untunglah. Nah mudahan gawa kita
mbak amalan nah ini mbak itulah 1000 anggen diri seorang kena 1000 anggen yang lain misalnya tarusan jatanya jadi amalan ya tapi 1000 bisi nah kena siapa pulang mau ninggal nah bariakan pulang anggen si anu oh kesukaan bener orang lah nah itu termasuk pemurah namanya pemurah di amalan lah kayak itu aja orang mengamalkan telah murah benar tapi lah ada orang meninggal berikan sidin amalan sidin yang 1000 ini tadi angkat siano tapi sini banyak misi pelurnya bertanu juga misi senjatanya lebih banyak sadin beriakannya lagi bagus lah ini lah berarti nang 200 terbuat aja ta amalan nang tadi 3 di orang bahari itu ambil banyak 1000 kali lah kata Imam Munawi ya di dalam syarah Jami Shogir Imam Nawawi nih apa jarsidin ayyaj'allahu Allah sawaba qira'atiha ikkahu minan nar nah ini sidin maknakan yang bagi sidin qira'atuha kadzalik alal mayitna ya kah intaha nah, pembicaraannya kan kita membaca nang 1000 kali kalau tadi ini jan Allah akan menjadikan pahala membaca qul huwallahu itu jan akan memerdekakannya daripada api neraka ya kalau tadi sayugianya kita membaca itu seperti yang demikian itu dah atas mayit nah ya kalau ya ini supaya memerdekakan Allah Ta'ala akan dia daripada api neraka nah kayak itu tapi lebih amalan ini kita hadiahkan kayak itu ini pendapat sidin tapi menyana ke diri seorang penting dulu ya Allah itu kan ada pulang jadi mah dihadiahkan ya sama lawan fadilat la ilaha illallah ya kan 70.000 nah ini qul huwallahu ahad 1000 aja ada itu 70.000 la ilaha illallah ini satu anu pendek lah ada qul huwallahu ahad kan tak sama aja penghitungannya kayaknya itu dan kelebihan membaca surah Yasin. Nah ini kita belajar pulang masalah fadilat kelebihan membaca surah Yasin. Amat banyak jasidin seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna likullin syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Nah ya kan? Wa man qara'aha kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atul Qur'an asyra marrat. Nah ini bahwasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu ada hati bahkan macam-macam ada hatinya kalau kita hati kan empedu ya kalau kita ayam semuanya bang ada hatinya dan hati Al-Quran itu Yasin nah, jadi kalau kita kuning orang apa hati Al-Quran yaitu ya Yasin jangan waliyata laptop nah itu kan kenal tulisannya di tengah-tengah ya kalau dijilat lagi bahari lah jilat aja supaya pendapatan bagus ini juga lah tapi kasihan ya Al-Quran hancurnya mana jilat sikung jilat nah dari tangan Quran tuh wal yatalattaf jaga nawa wal yatalattaf wala yusirunna bikum ahada itu dibacakan mungkin tuh di ini lombok yang halus dah untuk perawit balah 2 buang bijinya bacakan tuh 3 kali salawat kita masuk akalnya kayak gini sakit tuh berlubang terjadinya beli udah pengen itu mudarat nah, diantaranya tuh banyak khasiatnya itu banyak kalau ada sakit gigi dan berlubang itu mudarat nah, jadi paham dah kita lah hati Al-Quran tadi ya Yasin dan barang siapa membacanya sekali kita tuh baca surah Yasin ini saya disuratkan Allah Ta'ala baginya dengan membaca Al-Quran akan dia seperti membaca Al-Quran 10 kali kan jadi
Hebatnya dah. Yasin ini kita rancak kalau amalannya Yasin. Itu sama Allah Ta'ala memberi pahala orang membaca Al-Quran 10 kali boleh. Sehataman bah. Jadi sabutin Yasin aja sama 10 khatam ya Al-Quran. Nah ini hebatlah Yasin. Tapi kita sini alhamdulillah jadi amalan lah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin ibtiga wajhillah ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi faqra'uha inda mautakum. Nah ya ini rajin nih. Nang kita ada orang nanggaring ya kah? Orang meninggal ya ini. Barang siapa membaca surah Yasin karena berkehendak ridha Allah Ta'ala, karena Allah nih niscaya diampuni baginya yang terdahulu daripada dosanya. Nah hebat gila. Artinya kenapa kita membaca surah Yasin? Hendak pahala, artinya ridha Allah. Nah itu jar kita dosa yang dahulu diampuni. Ini hebat Yasin nih. Dan dibacakan olehmu aja akan dia pada mayit kamu. Ya kan disuruh kalau bila ada orang meninggal kita rajin membaca surah Yasin. Nah ini hebat. Ya Allah lah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin ghufira lahu wa man qara'aha wa huwa ja'in shiba wa man qara'aha qawlu dhalun hudi wa man qara'aha wa lahu dhallatun wajadha wa man qara'aha inda ta'am khafa fil tahqafa wa man qara'aha inda mayit hawan alaih wa man qara'a inda maratin asra alaiha waladuha yasuruha alaiha wa man qara'aha faqad nama qara'al Qur'an ila asyara marrah wa kullu syai'in qalbun wa qalbul Qur'an ya Yasin. Hebat nih Yasin. Nah ini alhamdulillah kita beramalan ada diisi gitu nah, belajar ulang dan membacanya benar ada lagi juga. Dan ini rajin kemana-mana tuh hendak minta amalan terus ini kita luar hebatnya lah. Lalu jadi sebarang siapa membaca Yasin niscaya diampuni baginya dosanya. Hebatnya lah. Dan barang siapa membaca akan dia padahal ia lapar niscaya kenyang ia. Nah kalau orang kelaparan itu amalan Yasin aja kenyang. Nabi memadahkanlah. Dan barang siapa membaca akan dia padahal ia susah niscaya dapat petunjuk ia. Ya Allah kita tuh kesusahan. Nah dapat kena keluar jalan-jalan keluarnya kita. Baca surah Yasin. Ya rajin apa kita tuh ya kalah jangan baca Yasin. Susah ini kan macam-macam ada aja jalannya kita permasalahan macam-macam ya, masalah rumah tangga, masalah duit, masalah apa urus dah. Nah banyak dibaca surah Yasin aja karena ada jalan keluarnya kita hampir usut dan barang siapa membaca akan dia padahal ada baginya sesuatu yang hilang. Nah ini kehilangan nih. Ini saya dapat akan dia. Nah, baca surah Yasin. Yang orang bahari itu taat ya, arti taat ya. Nah, yang baca surah Yasin. Nanti orang ini ada semuanya. Ini hilang, kita dapat itu datangnya. Untunglah. Dan barang siapa membaca akan dia pada makanan. Nah ini makanannya yang ditakutkan dia, yang ditakuti akan kurangnya niscaya memadai. Nah ya kalau rajin apa kita baaruhan tuh banyak kan pengantinan tuh bacakan lalu baju Yasin dikubuyakan ini dan sampai harakat ya berakat harakat berakat ada aja lah. Sambil tundang bahan sambil angkat, apalagi kita baru enggak pengantinan misalnya kan takutan kalau kita kekurangan supaya berakat bacakan lah. Yang orang bahagia itu yang dikubuyakan ke piring, kubuyakan nasi sedikit kena pada nasi supaya cukup. Dan barang siapa membaca pada orang yang hendak mati, ini mati. Ini saya dimudahkan atasnya ya kah? Bertunggu sudah ya kah?
anak ya baca akan taruh surah Yasin bila anu bulik pulang. Tapi kita ini rajin banyak ya kalau orang anak sekedar anakan sekeluargaan datang baca surah Yasin. Nah ya. Supaya itu jar memudahkan karena keluar roh. Nah, menyiapin aneh rancangan ini si waktu itu bila si waktu apa kan Tapi antaranya mengeluarkan roh terus disikat gigi, disiwak ya. Nah ini juga. Bahkan kita kelupaan siwak tuh ya. Pancak lah. Nah, jadi pada-padanya orangnya nggak tunggu apalagi anu lawas. Pancak orang lagi ronda bila ada singgah atau ada guru singgah aja. Bahkan kasih dia. Nah, ulun bacakan aja. Tapi kebiasaan tuh ulun surah apa ada. Nah, surah Tuhan bacakan tuh ada doanya. Nah, ya Allah, bila bagus lawan sidin hidup akan sembuhkan. Bila bagus lawan sidin ini tadi meninggal dunia, meninggalkan, tinggalkan artinya sayangi. Nah, itu meninggal depakan umur sidin. Kayak itu aja tuh sudah. Baca surah Ar-Ra'd tadi. Insya Allah ada lawas dah. Amunnya anu tuh bisa kita bigas jadi nyaman kita kan bagawi jadi bertanung ini bertunggu dan tapi lah anu tuh langsung palingan sehari 2 hari kada lawas lagi pang lagi jadi bisa meninggal. Kadang kita suruh akan meninggal anu ada artinya adabnya tanah. Ya Allah bila bagus lawan sidin hidup di dunia bagus artinya tah hati bagus kan macam-macam derita itu Tuhan bagus anu hidup akan panjang sidin umur ada lawas tuh bigas sidin kayak itu aja. Amunnya ya Allah bagus lawan sidin ini meninggal dunia yaitu langsung akan kayak itu artinya handap akan umur sidin bagus handap umur lawan sidin artinya meninggal kayak itu di antara Ar-Ra'd ada itu sosial itu kan doanya bahasa kita gitu. Kalau bahasa Arabnya ya orang lebih kayak itu juga artinya. Ada aja tuh. Pancak sih alhamdulillah. Bina lawas ada ulun aja nih. Ada nambah istilah manggil. Itu di antara kan Yasin sudah ada deh. Mau orang bertunggu terus. Padahal sama aja lah. Sama aja. Ada kalau ini nabi barang siapa membaca pada orang yang hendak mati niscaya dimudahkan atasnya ya kalau artinya tuh kada lawas pada nang sidin sampai maharib beberapa bulan ditunggu mah kasihan bener nang tunggu nang kasihan ya malih bener jadi sidin meninggal itu diantaranya ya rancak membaca surah Yasin minta kepada Allah kayak itu doanya tadi. Dan barang siapa membacakan dia pada orang perempuan yang susah atasnya beranak, termasuk pelungsur beranak nih, niscaya dimudahkan atasnya. Ada aja sudah belajar lah. Ini kada tipu rajin kita ya kah? Tipu, ulah seorang aja sudah kan? Ulah seorang aja mbak tahu sudah. Bacakan surah Yasin ya Allah berkat surah Yasin buka akan bini ulun luas jadinya kan talus ya langsung. Artinya tuh imbah tungtung kena beranak kantuk pakan pulang ya Allah. Kayak itu pula. Bersih kada kantuk lagi. Ya nang jar orang tuh kawa truk bepaling ya. Nah iya amali benar Allah. Tahu dah lah. Ini pelungsur beranak. Kita tuh misalnya dipintai orang terus lah. Pelungsur karena ini. bacakan di bulan lain lagi kalau sebulan ya jadi saya mengukur aja lagi bini ulun takan itu udah padahal minyak awas umurnya langsung TV dap sumur itu Yasin bahada pernah dulu kalau orang nak beranak ya Allah memudahkan berkat surah Yasin sesumuran nang itu saya mengukur aja lagi ya baguslah kita baru rajin benar situ kemari buka pada Nabi nang memadahkan yakin dia kayak artinya insya Allah tahu dimudahkan Tuhan kayak itu benar ya
Tapi kita benar rajin was-was rasakan yakin jar aku surah. Nah, maka Nabi nu memadahkan eta. Nah, nya kita rajin ka eta. Rasakan yakin apa. Kalau no, Nabi di surah memadahkan itu aja kita. Hanya kita pandang itu yakin dah. Nah, ada kita lagi gitu nah. Sidin menyuruh, oh itu amun tak pandang seorang, ya aku banyak dosa kalau jadi. Nah, ya itu jelas benar ada kita. Yang ada pengabulan, apang sahuran. Iya kan, paham lah, paham benar. Nah itu tuh, anu mang sembaya yakin kan. Suruhan sidin pandang, sidinnya gitu namanya. Namanya terpandang seorang ya. Yang ada mau aja. Kita dilajari kan tadi kabul itu nah berkat guru-guru nya kita kada seorang apa. Bila berkat guru-guru itu ya berkat Rasulullah penghujung aja. Kayak itu caranya teh nang bari-bari banyak itu adat itu dilajari itu. Kalau nang sana kada sembarang tiup bang. Kada sembarang tiup. Nah kayak itu orang kabul berkat kayak berkat guru-guru berkat bacaan tadi. Ada seorang tuh kan timbul, aman timbul seorang, nah bahaya ini, orang adabnya tuh, itu yang dipandang Tuhan ya, itu yang kabulnya itu tuh, nampak lah, belajar sudah, nggak tiup seorang ya kan. Zamannya dia perhatikan sumur Allah kita tiup sumur ini guru muti jadi mengukurnya aja lagi ada tahu ada lagi apa kan nah ibu bawa aja seorang bisa banyak mandir. Taring sumur payungnya. Dan barang siapa membaca akan dia maka seolah-olah membaca Al-Quran 11 kali. Ini 11 tadi sama 10 lah. Dan bagi tiap-tiap sesuatu yaitu ada hati. Nah ya kehabisannya hadis Nabi nih. Sesuatu itu ada hati apa aja ada jantung bahasa kitanya. Berjantung. Jadi hati Al-Quran itu ya Yasin. Nah habis sudah ini pembicaraan masalah kisah apa fadilat surah Yasin. Libatlah. Ini kita masuk pulang pada kelebihan membaca surat Ad-Dukhan. Amat banyak jadi seperti sabda Nabi SAW man qara hamim adalah Ad-Dukhan fi lailati asbah yastaghfiru lahu sab'una alfa malak. Nah ya kan. Barang siapa ya Rasulullah baca hamim Ad-Dukhan pada malam surat Ad-Dukhan nih, maka pagi-pagi hari meminta ampun baginya oleh 70.000 malaikat. Mau banyaknya 70.000 malaikat ya Allah. Lumayan. Nah ini hebatnya nih. Kibat surat Ad-Dukhan. Ada gampangan tak? Surat Ad-Dukhan. Mudah-mudahan berkat kita hadir majelis yang mulia Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita dan segala hajat dunia kita akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati beriman dan sabar dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bertahmid.
الفاتحة ما بين الضالين والذين ولوا من الشياطين